Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan harian Gesya Sword. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan saya adalah Ada Harga, Ada Barang. Ini sebuah statement yang lazim. Kalau saudara membeli sesuatu, saudara berharap barang itu berkualitas, saudara berharap barang itu awet misalnya gitu ya, tidak mudah rusak, dengan kualitas yang baik, tentu saudara harus mengeluarkan kocek yang lebih mahal gitu ya. Kalau saudara tidak mau mengeluarkan biaya yang mahal, tidak mau keluar uang yang banyak, ya mungkin saudara akan mulai cari-cari gitu ya di e-commerce, barang serupa produksi dengan lebih murah, dengan barang yang mungkin kualitasnya diturunkan gitu ya, sehingga ongkos produksinya lebih murah, ya tapi itu yang saudara dapatkan. Saya pernah beberapa kali membeli barang yang dengan harga yang sangat murah gitu ya, dari harga umumnya, ya terbukti barangnya memang kualitasnya jelek gitu ya, dan memang pada akhirnya nggak dipakai juga gitu. Apalagi kalau di e-commerce tuh banyak promo, jadi barang harganya udah murah, dipromo lagi gitu. Tapi you paid what you get gitu ya. Sama kalau saudara mau sesuatu yang bagus, pasti ada harga yang lebih mahal. Jadi lazim rasanya saudara dengar kalimat ada harga, ada barang. Nah, kaitannya dengan apa yang mau saya sampaikan, saya mau mengutip dari apa yang Bapak Gembala sampaikan di dalam firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah raya. Satu pernyataan seperti ini. Kebiasaan buruk kebanyakan manusia pada umumnya adalah lebih mudah dan lebih cepat mencontoh yang tidak baik. Sedangkan yang baik gitu ya, itu sedikit sulit. Dan hal ini termasuk dalam hal kehidupan kekristenan atau kehidupan para pekerja Tuhan. Sepertinya lebih gampang mencontoh yang buruk daripada mencontoh yang baik. Ayat firman Tuhan saya akan ambil dari Keluaran 23 ayat yang kedua. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saudara, harus diakui memang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, yang tidak baik, atau gampangnya kita bilang untuk melakukan sebuah dosa itu jauh lebih mudah daripada kita melakukan perbuatan yang baik atau kita melakukan firman. Kenapa begitu, saudara? Jawabannya mudah. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, memang ada harga yang harus saudara bayar. Kalau saudara mau punya rumah, saudara mau punya mobil yang nyaman, saudara mau punya motor yang nyaman, ada harga di sana. Motor yang harganya 5 juta, 6 juta sama motor yang harganya 30 juta, ya udah pasti beda. Pasti lebih nyaman yang 30 juta. Lebih empuk, lebih besar, apalagi untuk yang mengendarai mungkin lebih nyaman. Itu lazim, saudara. Saudara mau dapatkan sesuatu yang lebih baik, bayar lebih. Saudara naik pesawat, saudara bayar economy class dengan saudara bayar business class, ya beda pelayanannya. Economy class, ya saudara, kalau gate-nya jauh tuh di T3 itu gate-nya jauh, saudara, kadang-kadang. Nah, saudara kalau economy class ya saudara jalan sejauh-jauhnya itu. Kecuali saudara lansia economy class, saudara bisa naik caddy car. Tapi kalau saudara business class, mau saudara umurnya masih 25 juga, kalau saudara tunjukin bisnis class, saudara dikasih naik
kayak di car, mau segitnya sejauh-jauh apa dianterin saudara. Udah gitu nanti di ruang tunggu mau boarding, bisnis kelas dipanggil duluan. Ntar udah sampai di kota tujuan, bisnis kelas turun duluan. Ada harga. Kalau saudara mau dapat pelayanan itu ya saudara bayar, bisnis kelas tuh relatif lebih mahal, 2-3 kali lipat dari harga ekonomi. Tapi itu yang saudara dapatkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik memang ada harga. Jadi kalau saudara berharap saudara melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak ada harga yang dibayar, itu nggak make sense namanya. Maka lazim lebih mudah bagi orang, karena orang itu tidak mau mengeluarkan harga yang mahal, ya sudah, gue beli barang yang murah-murah aja, gue lakukan sesuatu yang gampang-gampang aja. Manusia sifatnya pada dasarnya maunya gampang aja. Makanya cenderung orang itu lebih mudah berbuat dosa, udahlah mana nikmat, gampang. Sedangkan kebaikan melakukan firman, udahlah mana susah, belum tentu dapat dukungan. Saudara baca di Keluaran 23 tadi. Janganlah turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Artinya apa? Kejahatan dilakukan banyak orang. Kalau saudara mau menjadi berbeda, saudara tidak sama dengan kebanyakan orang itu. Saudara bisa nggak hidup di tengah banyak orang, tapi saudara tidak mengikuti apa yang mereka lakukan? Kalau saudara nggak dijauhi, kalau saudara nggak diasingkan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan firman Tuhan di ibadah youth. Saya sampaikan, apa sih masalah yang paling sulit dihadapi oleh anak-anak youth? Saya kasih jawaban cuma satu, takut kehilangan teman. Karena itu yang saya alami waktu saya masih seusia anak youth. Waktu saya masih SMP, SMA, saya takut kehilangan teman. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ngikutin apapun yang teman-teman saya lakukan. Supaya saya diterima, supaya saya bisa bergabung dengan mereka, supaya saya tidak kehilangan teman. Saudara bayangkan dalam satu sekolah, saudara nggak punya teman. Apa rasanya? Dan itu adalah harga yang harus dibayar. Dengan mudahnya saya mengikuti semua tindakan teman-teman saya yang buruk-buruk. Dan tentu saya diterima. Dan tentu temannya banyak. Tapi untuk menjadi orang yang berbeda, tentu banyak orang tidak suka. Ada harga yang dibayar. Dan sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau terus bertindak buruk atau saudara berbalik ke jalan yang baik. Tetapi ingat, pagi hari ini ada harga, ada barang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan, kami ditegur, dan kami terima firman-Mu Tuhan. Biar kami sadar, biar kami waspada. Hidup kami bukan main-main, dan hidup kami harus mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.